Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan umat ini dengan sifat-sifat yang tinggi, menganugerahi atas sebagian hambanya dengan dapat memandang segala rahasianya, dan yang memilih daripada sebagian dari mereka dengan menjadikannya sebagai kekasihnya. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat dan pemberi syafaat di hari kiamat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalan mereka itu sampai hari kebangkitan. Dalam sebuah hadis riwayat Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikrul anbiya minal ibadah, wa dzikrus salihin kafarah, wa dzikrul maut sadaqah, wa dzikrul qabri yuqarribukum minal jannah." Akhrajahu Dailami. Artinya, bermula mengingat para nabi-nabi merupakan sebagian dari ibadah, dan mengingat menceritakan tentang kehidupan para orang-orang saleh itu mampu menghapuskan dosa-dosa, dan mengingat kematian itu adalah sedekah, dan mengingat kubur itu akan mendekatkan kalian ke surga. Dikeluarkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Maka dengan niatan karena cinta kepada para orang-orang saleh dan dengan segala apa adanya, maka kami susunlah buku yang berjudul Riwayat Hidup Muallim Kiai Haji Ahmad Syamsuni, Habirau Tengah. 30 Desember 2012 Masehi, 16 Safar 1434 Hijriah. Penulis Haji Bahran B. SVDE. Bismillahirrahmanirrahim. Muallim Kiai Haji Ahmad Syamsuni, yang biasa dipanggil dengan Muallim Suni, Habirau Tengah. Muallim Kiai Haji Ahmad Syamsuni bin Hajjah Mastan binti Abul Hasan bin Siddiq bin Haji Ibrahim bin Al-Alimul Al-Allamah Qadi Haji Abu Naim bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kalampayan. Terkait nasab muallim yang bernisbah kepada Datuk Kalampayan, kami banyak mendapat keterangan dari sumber-sumber yang thiqah, dapat dipercaya. Di antaranya dari Kiai Haji Zaini Ghani, guru sekumpul. Beliau pernah berkata, Muallim Syamsuni dzurriyyat Kalampayan. Dan juga dari Tuan Guru Haji Jamaluddin, salah satu dzurriyyat dari Datuk Taniran. Beliau berkata, aku dengan Muallim Syamsuni bersepupu. Dari catatan silsilah yang dicatat dan disimpan oleh penghulu Haji Abdul Aziz bin Tuan Guru Haji Abdul Jalil bin Haji Muhammad Nafis Farigi Negara, beliau dilahirkan di anak kampung Parigi, desa Habirau, sekarang dinamakan Habirau Tengah, pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1358 Hijriah,
bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 1939 Masehi. Ayah beliau bernama Haji Ajat, seorang pedagang emas dan perak dan barang perhiasan-perhiasan. Di samping itu beliau juga adalah seorang petani. Sejak kecilnya muallim atau yang disebut dengan muallim sunni selalu diawasi hingga pada waktu usia sekolah oleh ayahnya yang disiplin dalam beragama. Setelah selesai sekolah di SRN dalam kurung sekolah rakyat negeri, dilanjutkan sekolah ke SMEV, sekolah menengah Islam pertama, di Tambak Bitin Negara. Ketika tamat sekolah di sana, dilanjutkan lagi ke sekolah Ponpes Darussalam, Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di saat beliau masih sekolah, beliau diberangkatkan ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bersama orang tua pada tahun 1957. Dan kemudian pada tahun 1959 beliau dikawinkan dengan seorang perempuan bernama Aminah, anak bungsu dari Tuan Guru Haji Muhammad Yahya, seorang aulia yang mempunyai karamah. Pada waktu itu muallim hanya berumur 20 tahun dan masih tetap melanjutkan pendidikan di Ponpes Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Dengan dikawinkannya beliau dengan anak dari seorang ulama yang lama menimba ilmu di Mekah, justru menambah gairahnya untuk menuntut ilmu karena semakin dipacu oleh sang mertua, selain juga dari ayahnya sendiri. Di antara guru-guru yang memberikan pelajaran sewaktu muallim belajar di Darussalam Martapura adalah Al-Alim Al-Fadil Haji Samman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Badaruddin, Al-Alimul Fadil Al-Muhaddis Haji Anang Sya'rani Arif, Al-Alimul Fadil Haji Abdul Syukur, dan lainnya. Kurang lebih 6 tahun menuntut ilmu di Darussalam, ditambah mengaji di tempat tuan guru di Martapura. Maka oleh gurunya beliau diamanati untuk membuka madrasah di kampung halamannya Negara, Hulu Sungai Selatan, Daha Selatan, Habirau Tengah. Sehingga pada tahun 1963, yakni pada umur 24 tahun, muallim sudah berada di Negara dan membuka pengajian. Mula-mula pengajian berawal di rumah mertua beliau sendiri, kemudian pindah ke musalla dan rumah-rumah sekitar. Bahkan pernah di gudang ikan sering beliau melakukan kegiatan pengajian kepunyaan almarhum Haji Jastan. Ringkas cerita, pada tahun 1998 muallim berangkat haji lagi bersama istri beliau yang keempat kalinya. Di samping itu, muallim Kiai Haji Ahmad Syamsuni, beliau selalu menuntut ilmu dalam 2 kali seminggu, menuntut ilmu, menimba ilmu kepada Al-Alimul Al-Allamah Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Kalau beliau menuntut ilmu kepada guru sekumpul itulah, oleh beliau muallim diberikan ijazah dan diamanahi untuk membuka pengajian, membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Dengan penuh tawakal, muallim pun pada tahun 2000 mulai membuka pengajian di masjid setiap hari Rabu sore.
dinamakan dengan Majlis Mudzakarah Al-Ihya. Di samping Majlis Mudzakarah, beliau membaca juga tafsir Al-Quran dan sifat 20 karangan Habib Utsman bin Yahya Betawi, baik di masjid Langgar maupun di rumah pribadi. Yang sekarang majelis beliau diteruskan oleh Guru Ahmad Bushiri atau Ki Haji Ahmad Bushiri. Di majelis muzakarah inilah beliau memfokuskan untuk menggali bersama-sama ilmu pengetahuan dengan para habaib-habaib, karena beliau dikenal sangat tawadhu dan mencintai para habaib dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat yang mengikuti majelis muzakarah yang berasal dari seluruh pedesaan di Kecamatan Daha Utara, Selatan, dan Barat, setiap hari Rabu yang jumlahnya kurang lebih 5.000 orang. Pada tahun 2006, Mu'alim berangkat haji lagi yang kelima. Allahumma rzuqna wa yassir lana ya Allah ziyarata Makkah wal Madinah fid dunya warzuqna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Selama beliau mengemban amanah untuk mengajar di awal tahun 2010 atau tahun 1413 Hijriah, beliau mendapat sakit. Walaupun dalam keadaan sakit maupun uzur, beliau tetap datang ke majelis muzakarah di saat beliau sakit. Hampir tidak pernah beliau memberitahukan sakitnya kepada para pengikut majelis. Beliau sangat sabar serta tawadhu kepada para guru-guru, kepada teman, apalagi terhadap orang tua. Beliau sangat keras menentang perbuatan-perbuatan mungkar, dan beliau berharap agar anak dan menantunya dapat menjadi penerus jalannya pondok pesantren Fif Farigi. Akhirnya anaknya Dr. Haji Maksumah menjadi kepala madrasah ibtidaiyah. Menantunya Dr. Andus Haji Abdullah menjabat kepala madrasah tsanawiyah. Guru Ustadz Haji Abdul Azim menjadi kepala Salafiyah Wusta, dan Ustadz Haji Abdul Azim adalah seorang hafiz Quran. Maka beliau diangkat juga menjadi imam tetap di Masjid Al-Ihya, serta keponakannya Haji Muhammad Busiri menjadi kepala madrasah diniyah ulia dan takhassus diniyah. Dengan sifat ketawaduannya, bahkan paman beliau sendiri yaitu Haji Bahran atau Haji Mukhran, beliau jadikan sebagai pimpinan harian di Ponpes Pondok Pesantren Fif Habirau. Demikian juga Tuan Guru Haji Bijuri dan Tuan Guru Haji Muhammad Anwar. Hingga akhir hayatnya beliau jadikan sebagai direktur Ponpes Fif Pondok Pesantren Islam Farigi atau Habirau Tengah. Akhirnya di sekitar bulan Februari dan Maret tahun 2010, sakit beliau bertambah parah dan dibawa berobat ke Jakarta di Rumah Sakit Gatot Subroto. Apalah hendak dikata, ajal sudah ditetapkan, usia sudah ditentukan. Akhirnya tepat pada hari Senin tanggal 22 Maret 2010, bertepatan 6 Rabiul Akhir 1431 Hijriah, jam 6.30 waktu setempat, Muallim Kiai Haji Ahmad Syamsuni menghembuskan napas yang terakhir pada usia 71 tahun. Inna lillahi
wa inna lillahi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Jenazah beliau pun dibawa pulang dari Jakarta ke tempat kediamannya di negara Habirau Tengah pada malam Selasa 7 Rabiul Akhir 1431 Hijriah. Jenazah beliau tiba dan disambut dengan isak tangis yang penuh haru oleh keluarga, sanak saudara, para ulama, habaib, para pejabat, kawan serta para murid-murid beliau hingga beberapa ribu jumlahnya. Jenazah pun langsung dibawa ke musalla yang dulunya beliau bangun sendiri. Silih berganti para hadirin mensolatkannya, baik yang datang dari dalam kecamatan atau kabupaten maupun yang datang dari luar. Hingga siang terus-menerus para jemaah berdatangan untuk mendoakan dan mensolatkan. Akhirnya pada waktu zuhur siang Selasa, jenazah baru dikebumikan dengan ditalqinkan oleh para habaib, yang seterusnya dilanjutkan dengan kata sambutan perpisahan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr. Andos Haji Muhammad Syafi'i MSI. Muallim Ki Haji Ahmad Syamsuni kawin dengan Hajjah Aminah binti Kiai Haji Muhammad Yahya, meninggalkan anak sebanyak 9 orang. Fatimah almarhum, Haji Muhyiddin, Haji Maksumah, Halimah, Hamidah, Jamaliyah, Ahmad Nuruddin, Nur Hasanah, dan Muhibbuddin. Semoga arwah guru kita Muallim Ki Haji Ahmad Syamsuni mendapatkan keampunan, kenyamanan, dan kelayakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita para murid-murid dan pencintanya mendapatkan keberkahan ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga buku ini menambah khazanah pengetahuan kita dan semakin terikatlah tali kekerabatan. Amin ya rabbal alamin. Ulun selaku pembaca mohon maaf apabila terjadi kesalahan, khilafan dalam membacakan riwayat hidup Muallim Ki Haji Ahmad Syamsuni yang ditulis oleh Bapak Haji Bahran BSPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.